So today sesuai dengan judul video ini aku bakal bikin review time. Jadi aku pengen nge-review serum lagi. Ini serumnya dari L'Oreal. Sebenarnya tuh awalnya aku penasaran banget pakai ini, tapi karena aku kemarin-kemarin tuh udah nyobain serum yang lain, jadi aku belum sempet nyobain serum ini. Dan finally akhirnya aku bisa nyobain serum ini. 3-4 minggu aku nyobain serum ini, dan akhirnya aku cobain. Penasaran banget soalnya banyak banget teman-teman aku yang nyobain ini dan katanya tuh bagus. Terus ada beberapa orang juga yang minta ke aku untuk cobain ini, dan finally aku udah cobain. Jadi ini nama serumnya itu adalah L'Oreal Revitalift 1,5% Hyaluronic Acid Serum. Jadi dia tuh sebenarnya kandungan utamanya itu adalah hyaluronic acid. Jadi intinya ya ini hyaluronic acid serum ya guys, dan itu kandungannya lumayan gede, 1,5%. Makanya buat kalian yang tertarik, keep on watching. Jadi sebelum mulai ke reviewnya, aku pengen bahas dulu secara umum serum ini tuh serum apaan sih. Jadi serum si L'Oreal ini sesuai dengan namanya, dia tuh L'Oreal Revitalift 1,5% Hyaluronic Acid. Jadi menurut aku cari di internet, kandungan 1,5% hyaluronic acid ini lumayan tinggi hyaluronic acidnya. Jadi kandungannya itu tinggi ya guys. Pokoknya ini serum yang kaya akan hyaluronic acid. Untuk hyaluronic acid sendiri, aku bakal jelasin secara singkat, padat, dan jelas aja. Intinya senyawa hyaluronic acid itu berguna untuk melembabkan kulit kalian. Jadi senyawa hyaluronic acid itu berfungsi untuk menghidrasi, melembabkan, terus membantu tekstur di wajah kalian. Tekstur di sini tuh maksudnya adalah tekstur seperti garis-garis halus, wajah kusam seiring berjalannya usia. Gara-gara wajah kita tuh lama-kelamaan akan dehydrate atau kekurangan air sehingga membentuk tekstur. Jadi gunanya si serum ini, gunanya si kandungan hyaluronic acid sendiri ini adalah menghidrasi atau memberi cukup minum untuk wajah kalian. Jadi wajah kalian tuh cukup minum dengan menggunakan hyaluronic acid ini. Dia juga membantu tekstur seperti garis-garis halus dan tanda-tanda penuaan lainnya. Jadi intinya hyaluronic acid itu gitu guys, memberi cukup hidrasi untuk muka kalian dan kulit kalian. Jadi dikasih minum sehingga nggak dehydrate gitu. Intinya hyaluronic acid itu fungsinya gitu. Sesuai dengan penjelasannya, kalian udah bisa nyimpulin sendiri kalau hyaluronic acid ini bagus banget untuk kulit kalian yang normal to dry skin. Terutama yang untuk dry skin, soalnya itu ekstra melembabkan, deeply hydrating. Terutama kalian bisa baca sendiri ya, di serum ini tuh ada tulisan 1,5%, which is kandungan hyaluronic acidnya tuh cukup tinggi untuk serum ini. Jadi kalian bisa simpulin kalau dia tuh kaya akan hyaluronic acid yang berpersenannya tuh tinggi. Jadi dia tuh bagus banget untuk kulit kalian normal to dry skin, terutama yang untuk dry skin. Walaupun dia itu adalah fungsinya untuk deeply hydrating atau melembabkan, tapi kalian tuh harus tetap pakai moisturizer. Soalnya moisturizer itu untuk mengunci semua skincare yang kalian pakai sebelum moisturizer. Ngerti kan guys? Jadi walaupun kalian udah pakai step berikutnya, tapi terakhir tuh kalian wajib banget tetap pakai moisturizer untuk mengunci semua skincare yang kalian pakai. Dan aku pengen jelasin apa sih keunggulan dari hyaluronic acid serum dari L'Oreal ini. Apa bedanya sama hyaluronic acid serum lainnya. Jadi aku udah baca hyaluronic acid serum dari L'Oreal ini, dia punya 2 kandungan hyaluronic acid, yaitu ada yang mikro dan makro. Dengan namanya mikro itu kecil. Jadi kandungan si mikro hyaluronic acid ini dia bisa menembus lapisan kulit terdalam. Jadi dia ngelembapin dan hydrating sampai ke lapisan kulit yang terdalam, yang bener-bener dalam ke pori-pori dalam guys. Klaim juga dia tuh bisa mengatasi tanda-tanda penuaan, soalnya dia bisa masuk ke lapisan yang terdalam. Logikanya partikel mikro HA ini dia tuh bener-bener kecil banget. Jadi dia bisa masuk sampai ke pori-pori kalian terdalam. Terus dia tuh kasih minum lewat dalam, kulit kalian tuh dikasih minum lewat dalam. Otomatis kulit kalian tuh bakal hydrating lewat dalam. Itu akan mencegah dehidrasi yang terjadi di kulit kalian versi lewat dalamnya. Itu fungsi si mikro HA-nya. Jadi dia tuh nge-hydrate sampai lapisan ke dalam. Dan yang kedua itu dia ada makro HA sesuai dengan namanya. Jadi molekul HA-nya tuh lebih gede, namanya tuh makro. Kalau si makro ini tuh bekerja di lapisan terluar kulit. Jadi dia menghidrasi dan melembabkan lapisan kulit kalian terluar ini. Ini tuh fungsi si makronya ya. Jadi otomatis kalau kulit kalian di area luarnya dia hidrasi, dia lembapin, dikasih minum lewat luar, otomatis tekstur kulit kalian tuh akan lebih halus. Makanya dia ada ngeklaim juga bisa memperbaiki tekstur kulit di area luar kulit kalian. Jadi kalian bisa masukkan logikanya, dia tuh ada 2 kandungan HA, ada 2 kandungan hyaluronic acid, mikro dan makro. Bisa bekerja dari dalam dan bisa bekerja dari luar. Jadi dia ada 2 orang petugas si HA ini, mikro makro. Mikro kerjanya di dalam, makro kerjanya di luar. Makanya dia tuh bener-bener deeply hydrating. 2 pekerja ini fungsinya itu untuk melembapin, untuk hidrasi kulit kalian. Jadi ini bakal bikin kulit kalian tuh super lembab banget. Ini adalah packagingnya, aku mau kasih lihat ke kalian. Jadi dia tuh botol kaca gitu, dia transparan. Secara packaging sih aku suka banget ya. Dia tuh kelihatan super mewah, mahal banget. Terus dia juga bening, jadi kalian bisa lihat isinya tuh tinggal semana. Terus dia juga botolnya pipet. Pokoknya menurut aku ini packagingnya bagus sih, super clean, bersih banget. Terus kalian bisa lihat juga isinya tinggal semana.
Tapi minusnya dia tuh kan dari kaca guys, jadi kalian harus hati-hati banget jangan sampai kebanting, soalnya dia tuh kaca, bisa pecah. Tuh, dia kaca, dia bukan plastik. Dan ini tuh ukurannya 30 ml dan harganya tuh nggak murah-murah banget. Dengan ukurannya 30 ml dia harganya tuh 245.000. Tapi dengan harganya yang 245.000 dan isinya tuh 30 ml, menurut aku ini irit banget, super irit banget guys. Ini tuh udah aku pakai 3 sampai 4 minggu, aku pakai tiap malam. Aku gabungin sama retinol dan dia tuh masih sisa segini. Dia tuh irit banget sih menurut aku. Aku tuh expect-nya juga awalnya dia tuh bakal cepet habis gitu, tapi ternyata enggak guys, dia super irit banget. Dia dengan ukurannya 30 ml tapi ini nggak habis-habis, karena kalian cukup pakai sekitar 2 drops, 2-3 drops aja dia udah super duper deeply hydrating banget. Itu bertahan 1 tahun setelah kalian buka. Lihat kalian secara tekstur, jadi dia botolnya kayak gini guys, diputar. Dan dia tuh pipetnya menurut aku enak banget sih. Dia tuh pipetnya bukan tipikal pipet yang bikin kalian pakainya tuh jadi boros. Dia tuh yang pakem gitu, bukan yang kayak sering lepas-lepas sendiri. Tuh, teksturnya itu sebenarnya watery guys. Dia tuh bener-bener encer banget kayak air, cair banget. Ekspektasi aku dia tuh bakal yang nggak lengket, soalnya dia secair ini kan guys. Tapi walaupun dia cair, kalian bisa lihat ya. Ini aku ratain. Dan dia itu efek terakhirnya itu nggak yang langsung meresap terus hilang gitu, tapi menurut aku dia sedikit lengket. Tuh, ini aku ratain dulu ya biar kalian bisa lihat. Jadi ini aku udah ratain dan kalian bisa lihat dia tuh bukan tipikal yang langsung nyerap. Sebenarnya dia nyerapnya cepet banget, tapi dia kasih endingnya tuh yang sedikit lengket gitu guys, yang sedikit hydrating, super lembab banget. Soalnya kembali lagi emang serum ini tuh kan fungsinya untuk deeply hydrating kan, untuk ekstra melembabkan kan. Jadi dia endingnya tuh kerasa banget emang lembabnya, tapi dia tuh sedikit sticky. Jadi untuk kulit kalian tuh yang lebih ke berminyak, itu mungkin akan sedikit mengganggu. Tapi untuk kulit kalian tuh yang normal to dry skin, ini tuh akan enak banget dan bikin makeup kalian tuh akan lebih nempel. Tuh, tuh, dia tuh masih ada sticky-nya gitu, kayak lengket gitu. Makanya kalau kulit aku yang di combination skin ini, biasa aku lebih pakai ke dia di malam hari. Tuh, nggak yang langsung lepas. Ini kan langsung lepas tuh. Kalau ini tuh dia lengket guys, ada sticky-stikinya gitu. Jadi aku bakal bahas aja. Aku udah lumayan lama kan pakai ini, sekitar 3 sampai 4 minggu. Biasa aku pakainya tuh di malam, soalnya honestly serum ini tuh bukan tipikal serum yang nyerap terus nggak lengket gitu guys. Menurut aku serum ini cukup lengket. Fungsinya sendiri itu untuk hydrating, makanya menurut aku ini untuk kulit kalian yang normal to dry skin ini tuh akan bagus banget. Soalnya menurut aku ini bener-bener menghidrasi kulit kalian, tapi ini tuh agak sedikit sticky gitu. Kalau di kulit aku mungkin belum begitu terbiasa sama skincare yang sticky kalau dipakai di siang hari. Jadi biasa aku move ini tuh di malam hari. Dia biasa aku pakai tuh layering guys. Jadi biasa aku layering sama retinol aku. Kalau kalian tahu tuh aku udah mulai pakai retinol. Dan ini kalau di layering pakai retinol itu bagus banget. Soalnya kan kalian tahu retinol itu harus di match sama sesuatu yang hydrating banget kan. Menurut aku ini bagus banget guys. Aku nggak tahu ya retinol sama hyaluronic acid tuh bisa dicampur atau enggak. Tapi sejauh aku pakai ini, aku campur pakai retinol, itu bagus banget. Bener-bener kayak kulitnya jadi lebih plumpy besok paginya, terus lebih hydrating, glowing, dan sehat. Jadi aku biasa pakai ini di malam hari. Tapi misalnya suatu malam aku nggak mau pakai retinol, aku tetap pakai serum ini tuh untuk malam hari. Soalnya dia tuh hydrating banget, terutama kalau kalian tuh tidurnya di ruangan yang dingin, yang ber-AC. Ini tuh sangat ngebantu banget. Walaupun dia teksturnya tuh sedikit kayak sticky gitu, tapi kalau ini dipakai di ruangan ber-AC pas malam hari tuh enak banget guys. Kulit kalian tuh tetap terjaga kelembapannya, jadi nggak yang kering besok paginya. Terutama kalau misalnya aku lagi jerawatan nih. Kalau lagi jerawatan aku nggak bisa pakai ini guys, soalnya dia kan bener-bener hidrasi banget. Terutama kalau jerawat aku tuh lagi mateng-mateng banget, aku skip pakai ini. Aku nggak pakai di area muka yang berjerawat, tapi aku tetap pakai di area leher. Jadi menurut aku so far aku pakai ini yang kerasa itu efek super hydratingnya. Soalnya balik lagi, dia itu kan kandungan utamanya itu adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid sendiri yang tadi aku jelasin, dia tuh fungsi utamanya itu untuk melembabkan, ekstra melembabkan. Jadi yang kerasa di wajah aku itu ya super hydrating guys. Ini bener-bener kayak deeply hydrating. Bener-bener dia tuh ngelembapinnya sampai ke lapisan terdalam. Itu kerasa banget sih, kulit tuh jadi bener-bener plumpy, kenyal, hydrating. Bener-bener kayak enak lah, kayak bener-bener kayak soft, lembut, dan cukup minum gitu loh kulit kalian. Jadi buat kalian yang misalnya kulit kalian tuh lebih permasalahannya tuh
lebih kayak kusam, kering, terus yang kayak banyak garis-garis halus, kalian harus banget cobain ini. Soalnya menurut aku serum ini tuh bener-bener deeply hydrating banget. Even kalau misalnya kulit kalian tuh lebih normal tuh dry skin, kalian pakai ini siang-siang nggak apa-apa. Dia bakal bikin makeup kalian tuh bakal lebih nempel. Tapi untuk kulit aku yang lumayan berminyak di area T-zone, mungkin kalau pakai ini di siang-siang dia tuh akan terlalu over. Kalau misalnya kulit aku tuh lagi berminyaknya bertingkah banget, dia tuh akan over hydrating gitu. Tapi untuk kulit kalian tuh yang combination oily to acne prone skin, maybe ini akan cocok di kalian kalau dipakainya tuh malam hari. Terutama aku kalau lagi pakai retinol, aku bisa layering pakai ini, itu tuh bagus banget. Tapi mungkin kalau lagi ada jerawat aktif, ya benar-benar aktif banget, aku nggak gitu nganjurin sih. Pas muka kalian jerawat terus kalian pakai ini sebagai serum di area leher, itu bakal bagus banget. So gini aja video kali ini, semoga kalian suka sama video ini, semoga video ini memberi manfaat buat kalian semua, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian, and see you next video. Bye bye.